ini? Ada Pak. Siapa? Mahmud sama Aska. Kenapa dia nggak masuk hari ini? Kalau misalnya Mahmud sih bolos Pak, kalau Aska izin sakit dia. Oke, tolong dikabarin Mahmud, dikasih tahu untuk rajin sekolah. Ya Pak. Jangan bolos-bolos. Untuk Aska, kita doakan semoga dia cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, jadi Bapak di sini akan menjelaskan pembentukan PPKI dan peristiwa Rengas Dengklok. Harapan saya pada pembelajaran hari ini, anak-anak nantinya bisa mengetahui nama-nama tokoh, bagaimana proses peristiwa itu terjadi, apa pengaruhnya dan kenapa peristiwa itu terjadi. Lalu setelah saya menjelaskan, menyampaikan materi saya hari ini, nanti kita akan lakukan diskusi kelompok dan kita nanti akan bagi menjadi beberapa kelompok. Dan saya itu teman-teman silakan diskusi dan nanti kalau memang sempat waktunya kita presentasikan. Oke, baik. Jadi langsung aja kita mulai materi pertama. Oke, di sini ada peta materi yang dimana yang akan kita bahas hari ini. Pertama konteks sejarahnya, yaitu mulai kekalahan Jepang dan vacuum power atau kekosongan kekuasaan. Lanjut ke pembentukan PPKI-nya, nanti kita akan bahas latar belakang, anggota dan tugas-tugas PPKI. Lanjut ke peristiwa Rengas Dengklok, kronologinya bagaimana di tanggal 16 Agustus nanti. Lihat saja di materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, yang pertama konteks sejarah. Yang pertama, tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus. Ada yang tahu? Silakan baca. Satu orang baca, saya minta Solek, silakan dibaca. Nggak terlalu kelihatan tuh dari Nggak terlalu kelihatan. sama-sama. Mana ini? Dia ke rumah terbelakang ini kapan dulu? Hah? Kelihatan. Oke, silakan. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Korban sebanyak 140.000 jiwa di Hiroshima dan 74.000 jiwa di Nagasaki. Oke, terima kasih Soleh. Di tanggal 6 dan 9 Agustus, Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Di tanggal 6-nya, Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima. 3 hari setelah itu, menjatuhkan lagi bom di Nagasaki. Korban lumayan banyak dan akhirnya apa? Di tanggal 16 menyebabkan akhirnya Jepang menyerah kepada Amerika. Lanjut ke momentum kemerdekaan. Bisa minta tolong Azah dibacakan 2 ini. Jadi yang pertama itu 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Lalu yang sebelahnya golongan pemuda melihat kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa hadiah dari Jepang. Yang sebelahnya? Sudah? Pak. Sudah. Oke, terima kasih Azah. Sangkut pautnya dengan kemerdekaan, bentuk kemerdekaan adalah di tanggal 15 Agustus sudah saya jelaskan bahwa Jepang menyerah kepada Amerika, yang mengakibatkan momentum itu digunakan oleh para golongan muda yang melihat ini sebuah kesempatan emas untuk bangsa kita, yang dimana awalnya kita dijajah, ini kesempatan untuk kita menang merdeka gitu, hingga ini kita lepas dari penjajahan itu sendiri. Lanjut ke materi berikutnya, pembentukan PPKI. PPKI dibentuk di tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi dan menggantikan BPUPKI. Kalau anak-anak bisa lihat, di situ ada 20 anggota yang saya temukan. Karena sini kan saya tulis ada 21 orang. 6 tambahannya itu saya tidak menemukan gambarnya. Jadi yang saya lihatkan adalah 20-nya saja. Kalau kita lihat dari sebelah kanan itu ada Soekarno, Hatta, begitu pun terusnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada Sukomo, Abdul Qadir, ada Rajiman, itu. Kenapa PPKI ini dibentuk? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab?
kan? Mungkin untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Pak. Betul sekali. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Itu tugas utama. Yang pertama. Yang kedua, menyusun dasar-dasar negara dan membentuk pemerintahan. Akan tetapi kita akan berfokus pada mempersiapkan kemerdekaan karena tugas-tugas berikutnya itu dilaksanakan setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 19 dan 22 seperti itu. PPKI ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya oleh Muhammad Hatta, yang dimana nantinya Jenderal Teologi itu mengharapkan bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bisa menyiapkan kemerdekaan Indonesia sehingga kemerdekaan itu bisa berjalan nantinya, tidak serta-merta habis Jepang menyerah langsung dimerdekakan. Ada proses-proses di balik itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Peristiwa Rengas Dengklok. Kalau anak-anak lihat di sini sudah saya runutkan dari tanggal 15 hingga 16, di mana itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kita mulai dari tanggal 15 Agustus di sore hari. Berita Jepang menyerah itu sampai pada sekutu. Berita itu tersebar di Jakarta pada sore hari. Di tanggal 15 malam harinya, pemuda itu mendesak dan rapat dengan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan para pemuda juga menolak PPKI karena para pemuda itu menganggap bahwa PPKI itu adalah sebuah cara supaya ketika Indonesia merdeka nanti, Indonesia masih bisa dipengaruhi oleh Jepang, bisa dikendalikan oleh Jepang. Yang pemuda melihat memikirkan bahwa kayaknya nggak bagus deh kalau kita merdeka tapi masih dikendalikan oleh Jepang, sehingga pemuda menolak dan akhirnya mendesak Soekarno dan Hatta. Lanjut di tanggal 16 dini harinya. Dini hari itu berarti tengah malam sampai pagi lah kalau kita bisa bilang, mungkin jam 00 sampai jam 5 subuh kita anggap itu dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu nih, Karawang, Jawa Barat. Soekarno dan Hatta dijemput oleh para pemuda. Dan perlu anak ketahui bahwa suasana saat itu lagi bulan Ramadan, jadi bertepatan dengan puasa juga. Jadi dijemput dini hari sekalian sahur bareng gitu. Dibawa ke Rengas Dengklok, diculik, diamankan supaya Soekarno ini dan Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang nantinya, supaya bisa memerdekakan Indonesia. Karena para pemuda ini ingin merdeka cepat. Sedangkan Soekarno dan Hatta itu pengen bahasanya tuh kayak santai, ada prosedur, ada proses-proses yang harus dilewati, nggak serta-merta Jepang menyerah kita merdeka gitu. Ada proses-prosesnya. Itu yang dipikirkan oleh Soekarno dan Hatta. Di tanggal 16 sorenya, tanggal 16 Agustus 1945 di sore hari, Ahmad Subarjo yang mengetahui Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda, akhirnya dia bertemu dengan para pemuda untuk diskusi. Kalau sini saya tulis Subarjo dan Wikana dan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang tahu teman-teman yang lain siapa? Siapa lagi para pemuda ya? Angel. Siapa? Para pemuda selain Wikana? Ayo, ada yang bisa bantu? Angel? Sukarni, betul Sukarni. Ada lagi yang tahu? Nazwa. Kenapa Nazwa? Oh iya, ya udah tambahi dong. Sayuti Melik, oke dia masuk pemuda. Ada lagi yang tahu? Fania, Airul Saleh, betul. Dan masing
masih banyak lagi pemuda-pemuda yang masuk dalam satu golongan itu, seperti ada Aidit, bukan Aidit PKI ya, Aidit lain lagi, itu masuk ke golongan pemuda. Mereka berdiskusi dengan Ahmad Subardjo bagaimana kapan proklamasi ini bisa dilakukan, dan akhirnya Ahmad Subardjo memberikan sebuah penawaran yang cukup menarik. Ahmad Subardjo mengatakan besok tanggal 17 Agustus paling lambat sudah kita merdekakan Indonesia, dan akhirnya para pemuda pun menerima tawaran dari Ahmad Subardjo tersebut, dan akhirnya Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta pada 16 Agustus 1945 di malam harinya. Dan setelah itu ada proses perumusan teks proklamasi yang dibahas oleh Soekarno, Hatta, dan lain-lainnya, yang dimana untuk besok siangnya akan diproklamasikan kemerdekaannya di siang hari di tanggal 10 di jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka. Oke. Merdeka. Ini ada pertanyaan dan ini akan kita jadikan diskusi hari ini. Kelompoknya nggak usah ribet-ribet, depan belakang aja. Ini pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Apa alasan utama golongan muda membawa Soekarno ke Dengklok, dan apakah penculikan atau pengamanan yang dilakukan golongan muda itu bisa dibenarkan? Silakan ditulis di kertas. Nanti kalau memang oke sempat kita presentasi ke depan. Waktu kalian 5 menit. Kertas sendiri. Loh, kalian udah punya kertas ya? Ada nggak yang jawani? Ada kok Pak. Saya belum punya kertas, itu muncul tiba-tiba aja, buat diskusi aja. Ya? Nggak usah, soalnya nggak usah ditulis, langsung tulis jawaban kalian di kertas kalian. Pertanyaannya semuanya sama. Pertanyaannya. Silakan hadap-hadapan dengan temannya berdiskusi. Gimana telepati? Ya. Soalnya bisa gabung ke sini aja. Lagi makan. Dari terima. Maju. Kamu gak boleh begitu, Iwan. Kan teman sekelas ya. Sudah. Sekarang yang kerja tangannya, bukan mulutnya. Diskusinya pelan-pelan aja. Azhar, tidak boleh begitu ya. Ini gimana Bapak di sini? Kenapa nggak bantu diskusi? Tidak, diskusi. Oh, kayak gitu. Kalian diskusi. Silakan gabung ke sini soalnya. Kalau nggak mau gabung Pak. Kenapa? Nggak boleh gitu soalnya. Ini kenapa Wildan main HP? Kan suruh diskusi. Ya, Diskusi. Dibantu temannya. Sudah, yang kerja tangannya bukan mulutnya. Gimana Bapak ini? Aman ini gimana? Diskusi loh ya. Ya Pak. Ada apa? Ditambahin alasannya. Kenapa kalian bisa menggunakan? Kenapa kalian menganggap itu nggak benar? Sama juga. Satu menit lagi ya. Ini mau minta aja. Ini orang sama aja kenapa hidup sendiri? Pak. Nggak bantuin saya Pak, nggak bantuin. Wah. Iya Pak, gimana Pak? Sudah, diam, kerjakan diskusi. Jangan nangis. Gimana?
30 detik lagi ya. Sudir, kamu udah selesai? Udah pak, bapak yang Udah. mau Oke. kerja kelompok. Udah sopan Bapak, ini Kenapa? sopan pak. Kenapa? Ayo bohong Kenapa? apa? Gak boleh dicoba. Tidak ada Pak Jens. Sudah semuanya waktu habis? Sudah selesai? Iya pak. Kita bagi pesan. Kita presentasikan, kita baca apa yang teman-teman tulis di kertasnya. Gimana Yon? Sudah selesai? Iya pak. Sudah? Oke, mungkin satu orang bisa maju perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi dari teman-teman semua. Silakan kelompok ini siapa yang maju, kelompok Dewan siapa yang maju, dan kelompoknya Sari siapa yang maju. Andi, yang bener dong. Maaf pak. Iya. Sabar. Ayo, Dewan. Sari, belum. Bentar lagi Pak. Oh lambat. Dewan bukan gitu. Tidak. Ini apa? Yang bener ngapain? Ya. Bapak marah sih. Wildan. Kalau begitu. Sari. Nggak usah panjang-panjang, Sari. Iya Pak. Kita pendapat kalian aja ya. Nana, ini memang mau. Kami diskusi pak. Nggak ada. Saya tidak ada. Oke. Ayo begitu. Oke. Silakan. Adit. Silakan dibaca mulai dari Sari. Yang pertama. Jawaban yang pertama. Mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu keputusan Jepang. Jauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Manfaatkan situasi Jepang yang sudah kalah. Untuk pertanyaan kedua, tindakan golongan muda bisa dianggap benar dari tujuannya karena ingin mempercepat kemerdekaan dan menghindari campur tangan Jepang. Tetapi caranya kurang tepat karena dilakukan dengan membawa paksa Soekarno dan Hatta. Lanjut ke Wildan. Yang Kenapa ketawa? masa ini ditawain pak. Iya, makanya jangan ketawa ya, nggak boleh kalau. Silakan Wildan. Pertanyaan yang pertama, untuk mempercepat kemerdekaan karena melihat peluang dari kalahnya Jepang. Yang pertanyaan kedua, bisa diberatkan karena pemuda melihat peluang emas dari dua Nagasaki dan Hiroshima. Tapi karena terkesan terlalu cepat jadi perancangan jadi terkesan terlalu cepat. Oke, silakan Andi. Bola apa bisa? Langsung jawab ada di. Pertama karena golongan muda takut golongan tua akan terpengaruh oleh Jepang yang masih ada di Indonesia pada saat itu. Kedua, benar dari sudut pandang perjuangan kemerdekaan karena tujuan untuk mempercepat kemerdekaan caranya saja yang kurang tepat karena dilakukan tanpa persetujuan Soekarno dan Hatta. Sudah? Oke, lanjut ke nomor. Silakan duduk kembali ke tempat. Jadi kumpul Nana, Wildan. Iya. Hah? Semua di meja. Semua dapat dinilai. Ya udah. Oke, jadi itu tadi materi kita pada siang hari ini. Dan habis. Mungkin sekian